Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Ayu Amalia, MSI, yang beranggotakan Rizky Lailatul Khoiriyah, Syahda Raniah Zaim, Dimas Muplih Nasrullah, Zafirah Syara Azizah, dan Anissa Nurul Ilmi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mitra bisnis dan bisnis model Canvas atau BMC untuk memenuhi uji kompetensi 1 kewirausahaan. Selanjutnya akan dijelaskan pada profil bisnis dan model Canvas. Nama bisnis Swastika Coffee and Space. Pemilik Tia Kartika. Bidang bisnis kafe. UR Google Maps, Jalan Raja Wali nomor 12, Bareng Klaten, Jawa Tengah. Pemilik perseorangan. Modal kurang lebih 200 juta. Omset kurang lebih 20 juta per bulan. Penjualan makanan dan minuman. Promosi online dan offline. Specialty, kafe tempat belajar dan kumpul atau nongki. Next. Bisnis model Canvas atau BMC. Bisnis model Canvas atau BMC pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. BMC adalah sebuah strategi dalam manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. BMC ini berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Bisnis model Canvas atau BMC merupakan suatu penyederhanaan dan penggambaran model tentang bagaimana suatu bisnis dapat menciptakan value dan mendapatkan profit. Tidak hanya bisa digunakan untuk membantu dalam memulai suatu bisnis, ternyata BMC juga bisa dikembangkan untuk usaha yang sudah establisher. BMC juga dapat diaplikasikan ke semua tipe dan model bisnis. Adanya bisnis model Canvas BMC ini bermanfaat. Di antaranya manfaat tersebut, 1. Membantu perusahaan merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta menyalidasi poin penting dalam bisnis. Yang kedua, mempersingkat penulisan perencanaan bisnis. Yang ketiga, meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis. Dan yang terakhir, mengurangi resiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Selanjutnya, 9 elemen bisnis model Canvas adalah key partner, merupakan pihak-pihak mana saja yang harus diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan suatu bisnis. Dari bisnis yang kami amati, 1. Penjual bahan minuman kopi, 2. Penjual bahan racikan atau campuran untuk dibuat variasi, 3. Penjual mesin kopi, 4. Penjual wadah minuman, 5. GoFood atau GrabFood. Key activities adalah kegiatan utama yang harus diberi perhatian lebih. Dari bisnis yang kami amati, 1. Memilih dan membeli bahan, 2. Meracik bahan sendiri, 3. Membuat produk atau minuman sesuai pesanan, 4. Menyajikan secara langsung, 5. Distribusi melalui pesanan online. Key research merupakan sumber daya apa saja yang dimiliki. Dari bisnis yang kami amati, ada aset bahan mentah, yaitu penjual bahan minuman kopi. Aset produksi, yaitu mesin kopi dan gelas atau wadah sajian. Aset promosi, itu ponsel atau laptop, koneksi, dan platform sosial media. Value proposition adalah nilai yang diposisikan bisnis untuk calon customer.
Dari bisnis yang kami amati, 1. Pemilihan bahan berkualitas atau fresh, pembuatan atau peracikan resep sendiri menjadikan cita rasa yang anti-mainstream. 3. Pemakaian rempah-rempah sebagai penguat rasa. 4. Pengolahan menjaga kebersihan dan kerapihan. Selanjutnya ada customer relationship, merupakan bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan, yaitu personal. Customer datang dan memesan langsung. Yang kedua, ada perantara. Pesanan dilakukan melalui GoFood atau GrabFood. Lalu channel adalah sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer sesuai segmen. Nah, kita itu dapat channel bisa jadi di Instagram, lalu bisa pesan di GoFood, GrabFood, atau promosi di Twitter dan TikTok. Selanjutnya ada customer segment, merupakan segmentasi customer seperti apa yang mereka incar sesuai dengan value proposition, yaitu targetnya mahasiswa, pekerja lepas, atau pekerja yang menggunakan laptop. Jangkauannya Klaten dan sekitarnya. Lalu target usianya 20-40 tahun. Selanjutnya ada cost structure, adalah jenis biaya yang sekiranya akan dikeluarkan ketika bisnis telah berjalan, yaitu biaya pembelian bahan dan packaging, biaya produksi, termasuk pengolahan produk dan operasional, biaya listrik dan wifi, biaya promosi, biaya karyawan, biaya pelayanan, termasuk kebersihan dan kerapihan. Dan pada poin terakhir adalah revenue streams. Revenue stream pada sebuah bisnis model kanvas menggambarkan uang yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing customer segmennya. Dari bisnis yang kita ambil adalah penjualan produk dari pembuatan atau pengolahan produk berdasarkan pesanan langsung di tempat atau melalui perantara. Baiklah, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang mitra usaha dan bisnis model kanvas atau BMC. Dari presentator tadi, demikianlah dari hasil presentasi kita pada hari ini. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.